kali ini saya akan menjelaskan proses retrofit dari bab 11 dari buku Conceptual Design of Chemical Process oleh James M. Douglas. Sebelum saya masuk materinya, saya akan memperkenalkan diri beserta juga kelompok saya yang telah melakukan diskusi. Yang pertama ada Regi Dorianti, kedua Maida Suatrumira, lalu saya Stephen Daniel Sijabat, Dinda Fatima Zahra, dan Alif Yuzaki Fadila. Retrofit ini kita membuat perubahan kecil dalam interkoneksi antara peralatan proses dengan melibatkan modifikasi struktural dari flow sheet, seperti kita mengganti satu atau lebih sebuah peralatan atau mengubah ukuran dari peralatan dalam proses yang ada dengan flow sheet yang tetap sama. Contoh suatu proses retrofit dilakukan adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi secara efisien, memproses bahan baku baru ketika harganya lebih murah, memanfaatkan teknologi proses baru, atau mengurangi biaya operasi karena berubahnya kondisi operasi dari suatu plant. Prosedur sistematik untuk proses retrofit. Yang pertama, kita memperkirakan batas atas dari intensif untuk retrofit. Lalu perkiraan intensif ekonomi untuk plan yang ada. Ketiga, perkiraan intensif ekonomi untuk mengganti plan yang ada dengan alternatif proses yang lebih baik. Lalu keempat, memperkirakan biaya investasi tambahan dan penghematan biaya operasi yang terkait dengan perubahan proses yang ada. Dan yang terakhir, memperbaiki perhitungan retrofit. Memperkirakan batas atas dari intensif untuk retrofit. Untuk memperkirakan batas atas dari intensif untuk retrofit, kita buat diagram biaya operasi supaya kita dapat melihat biaya bahan baku yang hilang dalam suatu produk sampingan atau dalam aliran limbahnya. Juga kita melihat semua biaya energi yang dipasok ke proses tersebut. Dan untuk proses dalam jumlah besar, biasanya biaya kerugian bahan baku akan melebihi biaya energi. Jadi kita perlu memeriksa kemungkinan untuk mengubah aliran proses. Untuk memperkirakan intensif ekonomi plan yang ada. Jadi kita perkirakan juga intensif ekonomi untuk plan yang ada. Kita lihat biaya pemrosesan, keseimbangan material dan energi, prosedur desain peralatan, dan model biaya. Jadi kita harus memperhatikan tersebut. Jadi keuntungan utama dari kita menggunakan prosedur ini adalah dapat mempermudah daftar lengkap proses alternatif yang dapat dipertimbangkan. Lalu memperkirakan intensif ekonomi untuk mengganti plan yang ada dengan alternatif proses yang lebih baik. Untuk mengevaluasi semua alternatif proses, kita dapat menggunakan prosedur cross screening. Setelah kita menemukannya, lalu kita sempurnakan perhitungannya untuk memperkirakan suatu kondisi desain optimal untuk setiap alternatif. Identifikasi alternatif dapat ditingkatkan untuk menunjukkan bahwa perubahan flow sheet harus dipertimbangkan ketika memeriksa retrofitting pada proses yang ada. Penghematan biaya bahan baku dan energi yang sesuai dengan perubahan struktural pada flow sheet dapat dievaluasi. Lalu kita memperkirakan biaya investasi tambahan dan penghematan biaya operasional yang terkait dengan perubahan proses yang ada. Cara sistematis untuk memindai peluang retrofit adalah dengan yang pertama, kita mengeliminasi proses heat exchanger. Jadi kita memperkirakan aliran yang optimal dan menghindari kendala pada peralatan heat exchanger. Jadi kita mengabaikan proses heat exchanger. Lalu kita yang kedua mengidentifikasi variabel operasi yang signifikan. Jumlah variabel operasi sama dengan jumlah derajat kebebasan desain dikurangi jumlah ukuran peralatan yang telah ditetapkan oleh desain. Variabel operasi misalnya laju produksi, pemurnian produk, rasio molar reaktan pada inlet reaktor, temperatur inlet atau outlet reaktor. Dan kita mendapatkan rumus tersebut. Yang ketiga, identifikasi peralatan yang membatasi variabel operasi yang signifikan.
Indikasi intensif untuk mengoptimalkan variabel operasi yang signifikan dengan mengubah variabel operasi yang signifikan ke arah yang berlawanan dengan tanda parameter kedekatan, yaitu jika gradien ada positif, variabel operasi diturunkan untuk mencari nilai minimum. Dan kita mendapatkan rumus tersebut. Sangat mengubah variabel operasi ke arah ini biasanya dapat kendala pada peralatan. Biaya operasi seringkali berada pada kendala peralatan, bahkan untuk desain yang optimal. Biaya operasi total minimum untuk suatu desain biasanya berada pada nilai yang lebih rendah dari variabel operasi daripada biaya minimum total tahunan. Yang keempat, kita menghilangkan kendala peralatan. Dengan menambahkan kapasitas berlebih sampai biaya investasi tahunan dengan menyeimbangkan penghematan biaya operasi tambahan, menentukan trade-off retrofit optimal baru untuk variabel desain yang signifikan. Yang kelima, integrasi energi. Kita mengevaluasi integrasi energi optimal untuk aliran proses yang baru dan memeriksa sensitivitas pengoptimalan untuk perubahan integrasi energi. Yang keenam, retrofit jaringan exchanger, heat exchanger, yaitu kita mengurangi investasi retrofit dengan menggunakan sebanyak mungkin heat exchanger. Lalu yang kelima, memperbaiki perhitungan retrofit. Jika intensif ekonomi untuk retrofit suatu proses besar, maka kita harus menyempurnakan screening perhitungan yang telah dilakukan, sama seperti kita menyempurnakan screening perhitungan yang digunakan untuk desain suatu proses. Proses HDA. Untuk melakukan proses HDA, kita dapat melakukan dengan beberapa step. Yang pertama, kita menyiapkan diagram biaya operasi. Lalu yang kedua, mendesain plan baru menggunakan proses yang sama. Ketiga, kita temukan alternatif proses yang terbaik. Lalu, yang terakhir, memperkirakan investasi dan penghematan tambahan dalam biaya operasi. Nah, bisa kita lihat diagram di sini, kita dapat melihat bahwa biaya bahan baku jauh lebih penting daripada biaya energi, sehingga modifikasi aliran proses dalam analisis retrofit dapat dilakukan. Memperkirakan investasi dan penghematan tambahan dalam biaya operasi. Yang kita dapat menghapus proses heat exchanger. Jadi kita menghilangkan umpan effluent heat exchanger seperti pada diagram di sini kita lihat. Meskipun kita akan mengulangi analisis integrasi energi setelah merevisi aliran proses. Lalu kita juga dapat identifikasi variabel operasi yang signifikan. Nah, kita dapat melihat tabel di sini. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa konversi dan komposisi purge adalah variabel operasi yang paling penting. Selain itu juga nilai parameter kedekatan yang besar dan positif menunjukkan bahwa nilai komposisi konversi dan purge dapat diturunkan. Identifikasi kendala peralatan. Peralatan yang paling mungkin membatasi aliran daur ulang termasuk gas recycle, kompresor, kolom distalisi recycle, furnace, dan kondensor parsial. Pada masalah gas recycle kompresor, yaitu membatasi kedua variabel operasi. Komposisi purge yang lebih rendah sesuai dengan aliran gas recycle yang lebih tinggi yang dibatasi oleh kompresor. Konversi yang lebih rendah sesuai dengan liquid recycle flows yang lebih tinggi, karena kapasitas kompresor gas membatasi kedua variabel operasi yang signifikan. Biaya operasi yang dominan pada kedua variabel operasi yang signifikan melibatkan kerugian bahan baku yang diseimbangkan dengan biaya bahan bakar untuk furnace, sehingga integrasi energi juga menjadi sangat penting. Laju alir cooling water, terutama menukar biaya utilitas untuk kerugian purge. Salah satunya kebijakan retrofit yang mungkin untuk mengurai biaya adalah meningkatkan area kondensor parsial sebelum flash through. Rasio refleks di kolom produk menukar kerugian produk di bagian bawah untuk meningkatkan biaya utilitas guna meningkatkan rasio reflux. Kebijakan retrofit yang mungkin adalah menggunakan integrasi energi untuk mengurangi kebutuhan utilitas atau menambah jumlah tray pada stripping untuk meningkatkan pemulihan produk. Lalu yang menghapuskan kendala peralatan.
Karena kompresor gas membatasi kedua variabel desain yang signifikan, pertimbangkan kendala ini terlebih dahulu dengan menambahkan kapasitas kompresor dan biaya tambahan dari kapasitas ini, sampai investasi tahunan tambahan menyumbangkan penghematan tambahan dalam biaya operasi. Yang bisa kita lihat dari grafik ini, penghematan tambahan diimbangi dengan investasi tambahan ketika kita memasang kompresor baru dengan 56% kapasitas unit asli. Biaya modal tambahan adalah $55.000 per tahun, tetapi penghematan biaya operasi adalah $480.000 per tahun. Menghapus kendala peralatan. Penambahan heat exchanger lain secara seri dengan kondensor parsial yang ada, dan kemudian menukar biaya modal tambahan untuk menghemat kerugian dari push dapat juga dilakukan. Seperti pada diagram ini. Pada kondisi optimalis, exchanger harus memiliki 5 kali luas unit aslinya. Biaya modal tambahan adalah $75.000 per tahun, dan penghematan dan pembersihan kerugian adalah $410.000 per tahun. Nilai baru dari optimal variabel ditunjukkan pada tabel ini. Perubahan variabel desain yang paling signifikan menyebabkan aliran proses berubah. Kemudian ini akan mengubah integrasi energi yang diperlukan. Energi integrasi proses yang di retrofit. Analisis retrofit integrasi energi dengan mengubah kapasitas exchanger secara seri dengan umpan buangan heat exchanger cair yang ada. Biaya modal tambahan dan penghematan biaya operasi ditunjukkan pada grafik. Pada kondisi optimal dibutuhkan exchanger baru dengan luas 68% dari luas unit aslinya. Biaya modal $160.000 per tahun, sedangkan penghematan $250.000 per tahun. Retrofit jaringan heat exchanger. Dengan retrofit optimal dari umpan buangan heat exchanger, beban furnace diturunkan hingga 10% dari nilai desainnya. Salah satu cara untuk mengatasi perbedaan ini adalah kita menambahkan area umpan buangan heat exchanger. Menurut grafik sebelumnya, kita akan menyebabkan peningkatan biaya yang besar. Alternatif lainnya adalah dengan membatasi aliran proses sehingga kapasitas tungku yang ada memadai. Demikian pula, kita dapat menambahkan pemanas uap sebelum umpan buangan heat exchanger, atau lebih baik dapat mencari jaringan yang lebih kompleks. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan dari presentasi saya. Terima kasih.